Oke, berjumpa lagi bersama saya Gary. Di kesempatan kali ini saya akan mengganti sistem kopling motor Supra ini. Karena motor ini sudah agak tidak nyaman dipakai karena tenaganya sangat berkurang dari biasanya. Ditambah lagi saat melakukan perpindahan gigi di jalan yang agak menanjak, motornya terasa seperti tersendat-sendat dan kemungkinan kerusakan ini ada di bagian kampas otomatis ataupun mangkuk otomatisnya. Selain itu juga saya akan mengganti plat kopling serta mengecek komponen-komponen lainnya. Untuk barangnya saya sudah unboxing di video sebelumnya. Di sini ada plat kopling, kampas kopling serta mangkuk otomatis. Seperti yang saya sudah jelaskan di unboxing kemarin, kemungkinan barang ini lokal karena walaupun mereknya Honda, yang pertama pastinya harganya murah, serta dilihat dari segi kualitas, jika dilihat secara visual memang sangat berbeda jauh jika kita bandingkan dengan aslinya. Namun di sini saya akan tetap mencobanya karena penasaran dengan performa barang-barang itu, karena di online sangat banyak dijual. Oke, untuk barangnya saya tegaskan lagi di sini, barang-barangnya itu tidak lebih dari 150.000. Jadi saya juga agak sedikit riskan untuk memasang komponen-komponen ini, tetapi saya penasaran ingin mencobanya di motor ini. Untuk mengganti plat kopling ini tentunya harus membuka dulu blok kopling. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tadi, saya membuka dulu cover bodinya karena cover body itu menghalangi baut-baut blok koplingnya. Dan kebetulan bodinya saya sudah rubah, jadi ketika membuka body itu harus semuanya dibuka. Oke, setelah semuanya dibuka, lanjut untuk menguras oli. Nah, untuk di oli, untuk penggantian oli saya sarankan harus diatur, apalagi motor yang sering dipakai sehari-hari untuk bepergian. Bisa dihitung dengan periode per kilometer ataupun per bulan. Namun jangan sampai lebih dari 2 bulan. Karena akan menyebabkan komponen-komponen mesin menjadi aus akibat oli mesin terlalu kental. Setelah semuanya dilepas, dimulai dari plat nomor, cover body, bodi penutup aki, step belakang sebelah kanan, step depan, knalpot, dan juga menguras oli. Langsung saja kita buka blok koplingnya. Nah, untuk membuka komponen-komponen yang ada di mesin, contohnya seperti blok kopling ini, ataupun seperti menguras oli, membuka busi, langkah baiknya membuka mesin dalam keadaan dingin. Jangan sampai membuka mesin itu dalam keadaan panas, karena yang pertama akan merusak mesin, terutama di dudukan bautnya. Dudukan bautnya itu akan rusak. Dan yang kedua yaitu membuka mesin dalam keadaan panas, ya tidak nyaman saja, karena yang namanya panas ketika kita memegang mesinnya itu sangat tidak nyaman. Sedikitnya saya akan menjelaskan kopling serta cara kerjanya. Untuk fungsinya, kopling yaitu berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari kruk as ke gearbox ataupun ke gigi. Selain itu juga fungsi lainnya yaitu untuk memudahkan perpindahan gigi dan juga menghaluskan saat perpindahan gigi. Nah, ini kondisi blok setelah dibuka. Kita lihat di dalamnya itu sangat kotor dan mengerak karena sepertinya ini diakibatkan oleh penggunaan oli yang tidak cocok.
Langsung saja kita buka, dimulai dari tutup untuk baut mangkok otomatisnya. Ada 3 baut di sini, baut kecil menggunakan kunci T8. Untuk di mangkok otomatisnya ini, di bautnya ini terdapat ring yang dibengkokkan, maka untuk membukanya kita harus luruskan dulu atau rapikan dulu agar tidak menghalangi ke baut, karena ring ini berfungsi agar bautnya tidak mudah lepas. Oke, kita langsung saja buka rumah koplingnya serta mangkok otomatisnya. Nah, di sini saya menggunakan impact saja karena untuk mempercepat pekerjaan. Jika kalian tidak mempunyai impact, handle-nya kalian bisa menggunakan kunci shock. Nah, jika kalian juga tidak mempunyai kunci shock, kalian bisa menggunakan obeng ataupun pahat dengan cara dipukul memakai palu. Nah, di sini saya menggunakan impact karena ingin mempercepat saja pekerjaan dan juga tidak ingin merusak komponen-komponen. Nah, jangan lupa juga kita harus membuka mangkok untuk penampungan oli yang ada di bawah rumah kopling. Secara ringkas, mekanisme kerja kopling adalah putaran dari poros engkol yang diteruskan oleh kopling menuju transmisi dan ke roda belakang itu pada saat kampas kopling dan plat kopling itu merapat. Namun, putaran mesin dari poros engkol menuju transmisi akan terputus jika kampas kopling itu merenggang. Kita lanjut saja terus melihat dan mencek-cek komponen-komponen apa saja yang rusak di sistem kopling ini. Nah, ini merupakan komponen-komponen koplingnya terlihat sangat kotor sekali, dan terlihat dari sini di mangkok otomatisnya itu sudah aus, sudah rusak, dan komponen lainnya pun sudah pada kotor. Nah, yang saya herankan di sini ada di per kopling karena ukurannya itu tidak semuanya sama. Ada satu per kopling yang ukurannya pendek, berbeda dari yang lain. Dan ini juga kondisi dalam blok mesinnya sangat kotor karena sepertinya penggunaan oli yang tidak cocok. Nah, kita langsung lanjut saja bersih-bersih semua komponennya agar kotoran-kotorannya tidak terbawa lagi ke dalam blok mesin. Untuk mesin berkopling otomatis tentunya menggunakan 2 kampas, yaitu selain kampas kopling ada juga kampas otomatis. Nah, untuk kampas otomatis ini berfungsi untuk menghubungkan 2 poros. Input kampas kopling ini dihubungkan dengan poros engkol mesin, sedangkan outputnya bisa menggerakkan poros ke rumah kopling. Untuk cara kerjanya yaitu ketika putaran mesin naik lebih tinggi, maka lengan pemberat di dalam kopling itu akan mengayun ke arah luar, sehingga kampas kopling otomatis ini menyentuh dan mencekram ke mangkuk otomatis. Dan ketika putarannya turun, maka kampas otomatis itu akan kembali lagi menutup. Nah, di sini saya menggerinda
paku keling yang ada di mangkok otomatisnya. Karena mangkok otomatisnya itu sudah aus, setelah digerinda kita bisa langsung membukanya dengan cara dipukul menggunakan besi yang panjangnya dan lebarnya itu sesuai dengan ukuran paku kelingnya. Nah, bisa dilihat di sini mangkok otomatisnya itu sudah sangat aus. Dan ini yang menyebabkan tenaga motor kita itu berkurang. Nah, ini merupakan part-part yang akan dipasangkan di motor ini. Yang pertama yaitu memasang dulu mangkok otomatisnya. Nah, di sini saya banyak skip karena kondisinya sudah malam juga. Nah, untuk pemasangan ini lumayan cukup agak sedikit lama, jadi saya skip saja sampai beres memasang. Nah, ini hasilnya seperti ini. Bisa dibandingkan dengan mangkok otomatis kopling yang sebelumnya, yaitu terlihat mangkok kopling yang sebelumnya itu sudah aus, dan mangkok kopling yang baru itu tidak ada garis-garis yang ausnya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kampas koplingnya diberi oli dulu, karena kalau tidak diberi oli terjadi gesekan berlebih akan membuat kampas kopling ini langsung aus. Nah, di sini saya memakai oli dan seharusnya ini direndam selama setengah jam dulu sebelum dipasang. Kita langsung susun ke rumah koplingnya. Setelah semuanya tersusun, kita langsung saja pasang semua komponennya. Maka dari itu, simak saja video ini sampai habis.